Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis di minggu yang baru di bulan Mei. Minggu ketiga di bulan Mei, oke? Semalam, tim wanita Manchester United kita kalah di final ya, di final FA Cup melawan Chelsea dengan skor sih cukup telak 3-0 gitu. Dalam pertandingan itu Glazer si Joel Glazer itu nonton sama si ada juga Jason Wilcox ya, beberapa tinggi lah berada, ada David Gill ya, mantan presiden Manchester United, mantan chief eksekutif Manchester United. Tapi akhirnya kita kalah ya. Ini kan tahun lalu kita menang sehingga kita bisa mengawinkan Piala FA, tapi tahun ini tim wanita, tim perempuan, tim women's Manchester United itu kalah. Oke, jadi satu piala lepas ya, semoga piala yang satu lagi nanti di Europa League bisa kita raih. Dan dikonfirmasikan bahwa seragam ya, jersey yang akan dipakai nanti pada saat final Manchester United akan pakai warna merah, celana hitam, kaos kaki hitam. Woi, cocok logi langsung keluar lagi banyak. Ada yang bilang, wih sama nih sama kita Piala FA kemarin, seragamnya menang, jersey-nya. Terus ada yang bilang lagi, iya tapi 4 tahun yang lalu kita pakai baju yang sama, dengan kaos kaki sama, celana yang sama, hitam, kalah dari Villarreal. Tapi ada yang bilang lagi, Manchester United kalau misalnya bajunya merah pasti menang gitu. Waktu di mana? Champions League 2008, Champions League 1999 kita pakai baju merah, cuma itu pakai caranya putih, kaos kakinya ya, kayak gitulah, cocok logi kayak gitu. Sebelum final tuh mah biasa dikeluarkan terus ya, dibikin apa kesamaan gitu. Entah kenapa publik maupun penonton netral tuh kayaknya entah mau digiring kemana gitu kan, digiring ke sisi yang mana nih. Jadi nantinya sehingga pertandingan akan bikin seru kan, kalau udah ketahuan si MU lah nih yang juara gitu, MU yang menang nih, atau sebaliknya Tottenham lah yang juara, udah ketahuan begitu dikhawatirkan pertandingan akan tidak seru gitu. Di Liga pun juga minggu depan ya udah game terakhir, game ke-38 di beberapa negara juga, bahkan sudah ada yang menyelesaikan ya, kayak La Liga sudah mengetahui siapa juaranya yaitu Barcelona. Di Serie A Italia masih bersaing antara Napoli dan Inter, beda 1 poin. Cuman untuk mengisi spot di Champions League urutan keempat ini agak seru juga nih. Juventus, klub kesukaan gua, AS Roma, sama ada Lazio ya. Jadi itu bedanya cuma 1 poin doang itu sama Lazio Roma sama Juventus ya. Pertandingan terakhir sungguh-sungguh menentukan nih. Sedangkan untuk Eredivisie Liga Belanda, Ajax akhirnya kalah dari PSV setelah game minggu lalu ya, mereka udah unggul 2-1, disamakan di 2-2. Sedangkan PSV Eindhoven menang, akhirnya bisa unggul. Dan semalam dua-duanya sama-sama menang, cuman selisih poin udah satu poin. Jadi PSV Eindhoven menang lagi nih untuk Liga Eredivisie. Berarti sebenarnya tanpa Arne Slot pun PSV bisa juara ya kan. Ya itulah legacy yang diberikan gitu kan. Terus ya Munchen juga udah selesai, Bundesliga juga selesai, dan juaranya adalah Bayern Munchen. Sama juga dengan PSV Eindhoven di Liga Portugal, Sporting Lisbon pun akhirnya dipastikan menjadi juara Liga Portugal. Nah, ini memang tanpa Ruben Amorim pun bisa juara ya, karena memang
sistemnya, filosofi permainannya itu sudah diterapkan itu sudah ditanam gitu oleh Ruben Amorim, dan pemain-pemainnya pun adalah pemain-pemain yang sama. Mereka sempat ganti pelatih dulu kan, sesudah menggantikan Amorim, asistennya terus diganti lagi. Jadi kayaknya mungkin penggantinya itu kurang pas, aku kurang tidak bisa menerapkan sistem yang udah ditanam. Yang sekarang tuh balik lagi ke sistemnya Amorim dengan segala macam, akhirnya bisa juara. Sehingga strikernya Victor Gyökeres, nah ini menjadi calon kuat ya. Calon kuat pemegang sepatu emas untuk satu kompetisi musim penuh ya. Jadi kalau di liga itu dia udah 39 gol dari 33 pertandingan. Nah, di satu sisi juga akhirnya Sporting mengumumkan bahwa ya udah tahun ini gue lepas gitu. Gue nggak bisa lagi nahan-nahan nih orang dengan alasan apapun. Musim lalu kan udah mau dilepas, tapi Amorim bilang tahan satu musim dulu lagi ya. Kalau mau dilepas release clause-nya kalau nggak salah 100 juta euro gitu, tapi kalau musim depan kita turunin deh 60 juta euro. Amorimnya pindah. Amorimnya pindah di bulan Oktober, ya banyak klub masih menanyakan gimana nih Gyökeres, tapi Gyökeresnya komitmen, oke, gue sampai akhir musim gue pindah. Dan kedua belah pihak, Sporting maupun Gyökeres akhirnya benar-benar sepakat dan komitmen bahwa ya musim ini dia akan akhir musim ini dia selesai dan akan pindah ke klub lain. Dan sepertinya menurut Fabrizio Romano, klub Inggris adalah tujuan utamanya. Ada yang bilang Arsenal, ada yang bilang juga ke Manchester United ya, karena di situ ada Ruben Amorim ya. Walaupun kan sempat rumor mengatakan Gyökeres maunya bermain di Liga Champion, tapi sama Amorim kan yang ibaratnya udah kenal sama nih anak, di interview di press conference kan ditanggapi bahwa ya, gue sih belum pernah ngomong ya sama Gyökeres. Tapi kalau ada pemain mau datang ke sebuah klub bukan karena klubnya, tapi karena ngelihat klubnya main di level kompetisi apa, ya berarti itu pemain emang nggak pantas ada di klub ini. Nah, itu udah dijelaskan oleh Ruben Amorim yang menyatakan bahwa nggak ngefek masalah mau main di UCL apa kagak. Sekarang nih ya, gaji Gyökeres itu 40 per pekan ya. Itu gajinya adalah di Sporting itu nggak tertinggi malah. Itu ketiga tertinggi. Gajinya itu kedua tertinggi, 46.000 pound per pekan atau 2,4 juta euro per tahun. Sekarang nih, kalau Manchester United kasih ya udah nih 250.000 euro, ini 46.000 euro kan sekitar 40.000 pound ya. Gue kasih deh gaji lo 250.000 pound per pekan. Arsenal cuma bisanya 200.000 pound per pekan. Lu pilih mana? Atau Arsenal cuma 150.000 pound per pekan. Lu pilih mana? Lu lagi cari makan nih buat hidup lu, keluarga lu, anak istri. Istri juga pasti bilang, "Pah, yang lebih gede lah apa gajinya." Udah. Jadi pemain Manchester United itu kalau kata si Bruno Fernandes, kalau pengen dikenang, lu jadi pemain Manchester United deh. Satu momen aja lu bikin, lu bakal dikenang, mungkin lu akan terus sampai 10-15 tahun lo, 20 tahun sesudah lo pensiun, lo bakal terus dipanggil podcast gitu kan, dapat duit dong. Lo bakal terus di interview gitu, dapat podcast ngomong di podcast gitu kan, dapat duit tuh untuk ngomongin momen-momen lo di Manchester United. Jadi Manchester United tetap menjadi satu magnet gitu loh. Jadi kita tunggu aja. Sebenarnya sih kalau menurut gua ya,
yang tahu Gyökeres tuh cocok apa enggak di Manchester United itu ya cuma Ruben Amorim. Kan dia yang ngerekrut, dia yang ngelatih, dia yang bikin jadi seperti ini sekarang nih, jadi big monster pencetak gol di Liga Portugal maupun di kompetisi lain. Ruben Amorim kan udah ke Liga Inggris dulu nih. Sekarang dia udah tahu nih, oh Liga Inggris tuh begini, intensitasnya tuh begini, back-backnya tuh rapet, bermain sangat fisikal, ya. Dia secara logis sistematis ya, dia tahu dong, oh tipe mana sih yang cocok bermain. Menurut gue sih Gyökeres anak buah gue kayaknya kurang deh. Nah sebenarnya yang lebih tahu cocok apa enggak Gyökeres itu di Premier League ya cuma Ruben Amorim. Ya dia kan pernah main di Inggris kan, di Coventry kan, di divisi Championship kan, beda ininya juga atmosfernya. Jadi kalau misalnya Ruben Amorim nggak ngambil Gyökeres, ya itu tandanya dia berpikir bahwa ya emang Gyökeres belum cocok, nggak cocok di Liga Inggris. Bisa jadi ntar Gyökeres, oh Amorim aja ngambil gua, kenapa sih lo ngambil gua? Lo nggak cocok deh, lo nggak cocok di Liga Inggris, lebih fisikal dia. Lo kayaknya cocoknya di Liga Spanyol deh. Barcelona mungkin, Real Madrid mungkin, atau di Italia deh, Juventus mungkin yang punya duit ya. Atau ke PSG gitu yang punya duit lah. Nah, kuncinya sih menurut gue di situ. Kalau Ruben Amorim nggak ambil Gyökeres, berarti Ruben Amorim udah tahu bahwa Gyökeres belum cocok main di Liga Inggris atau nggak cocok. Karena yang tahu profilnya Gyökeres ya Ruben Amorim, bukan Arteta, bukan Enzo Maresca, bukan si Arne Slot, bukan Ruben Amorim. Apakah nanti Ruben Amorim lebih tahu siapa? Ya mungkin dibilang Osimhen, atau mungkin dia bukan Osimhen, Delap misalnya. Delap lagi yang memang cocok dari dulu tuh gue udah kuntit dia, oh emang udah gue scouting dia, oh emang dia cocok banget nih kalau di Liga Inggris yang gini nih, gue tahu. Nah, itu menurut gue ya, secara logis sistematis. Jadi apakah Gyökeres akan datang ke Manchester United tergantung penilaian Ruben Amorim. Apakah ke klub lain Liga Inggris, belum tentu juga. Nah, tadi gue bilang kalau Ruben Amorim aja nggak mau nerima dengan mengatas berpikiran bahwa dia belum cocok di Liga Inggris, ya pasti kayak Arteta gitu atau yang lain pasti akan berpikir lah, dia pelatihnya tahu dia aja nggak ngambil. Nah, itu loh logis sistematisnya. Terus ya mungkin ini fenomena yang baru ya, bahwa sekarang pemain itu terang-terangan gitu bilang pengen keluar dari klub gitu, pengen selesai dari klub gitu, bahkan sebelum akhir kompetisi. Bisa jadi sih, maksudnya supaya proses transfer pun juga cepet, nggak usah ada yang main ngambek-ngambekan kayak dulu. Inget kan Suarez mau minta pindah, dia ngambek dulu sampai di drop latihannya ke tim cadangan. Banyak lah kejadian-kejadian kayak gitu. Cuman saat ini fenomenanya adalah pemain-pemain itu lebih terbuka gitu, oke, dan saling berkomitmen. Jadi komitmen aja sama klub dan publish aja deh. Nanti juga daripada gue jadi gosip ya kan. Ntar Fabrizio Romano tahu juga ntar akhir-akhirnya ya udah kita publish aja deh gitu. Ini kayak kemarin nih ya, kayak Ryan Cekri gitu kan, dia langsung ngomong gitu bahwa ya ini musim terakhir gue di Olympique Lyon, selesai gue. Termasuk juga kiper Emiliano Martinez, kipernya si Aston Villa, udah hampir kayak mau nangis mengucapkan bye-bye ya. Dia bilang ya ini juga musim terakhir dia bersama dengan Aston Villa gitu. Ya umur dia kan udah 32 ya, mau 33 ya. Ya, tapi setiap pemain-pemain itu dihubungkannya selalu ke Manchester United gitu. Ya Ryan Cegi kan pernah gue bahas bahwa ya ini pemain untuk menjadi the next-nya Bruno Fernandes sih mungkin aja. Harganya murah kok, 30 juta. Nah ini yang gue bilang jadi fenomena. Bahkan pemain-pemain ini pemain-pemain yang belum habis kontrak loh. Si Dibu Martinez itu di Aston Villa masih sampai 2028 apa 2027 gitu. Nah Ryan Cekri juga sampai 2026. Nah kalau ngomongin Emiliano Martinez,
Gue gak tau nih belinya berapa nih ya, jualnya berapa nih. Tapi kalau misal nih Aston Villa lolos di Champions League ya, menyingkirkan City yang akhirnya ke Conference League gitu misalnya, ya kan, itu absolute cinema banget tuh kayak gitu. Dia punya duit tapi dia butuh striker, butuh penyerang, ya kan, sayap kiri. Bagaimana kalau barter? Nah, kalau barter sih menurut gue oke. Barter Emiliano Martinez sama Marcus Rashford, karena kan 40 juta. Aston Villa kan masih yang gue kayaknya nggak begitu yakin deh beli 40 juta. Ini Emiliano Martinez nih udah mau nangis-nangis pindah nih. Tapi menurut gue suka Emiliano Martinez, walaupun dia ini sebenarnya skill individunya ya, sebenarnya sih bukan kiper kelas dunia, nggak selevel Donnarumma gue bilang, menurut gue ya, Donnarumma atau Courtois gitu. Bahkan sama si Jan Oblak aja pun menurut gue dia masih di bawah, levelnya dia tuh masih di bawah lah secara skill ya, secara teknik. Tapi mental dan kepercayaan diri dia itu yang gue acungin jempol gitu, dan itu kita perlu gitu loh, leader di lini belakang ini yang kita perlu. Jadi kalau mau sistem barter dengan Rashford sih gue open arm saja ya. Gue sebagai kalau ini sih menurut gue terbuka aja. Oke, jadi kita tunggu aja nih pemain-pemain yang mau menyerahkan diri ke Manchester United siapa aja. Tadi ada nama Gyökeres, Cherki, Emiliano Martinez, tapi yang penting Kamis pagi kita menangin dulu tuh juara Liga Eropa. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.